Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mang Excel. Kali ini saya ingin membahas tentang satu aplikasi AI lagi, yaitu text to image. Namun ini sama seperti Civit AI ya. Jadi memiliki komunitas para pembuat gambar ya. Jadi para ahli pembuat deskripsi kemudian menjadi gambar. Tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja melihat tutorialnya di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, pertama kita buat akun ya. Kita bisa langsung saja ketik ya tensor.art atau TensorArt. Nanti kita akan diarahkan ke halaman utama dari web ini. Di sini sudah ada keterangannya, free online image generation, jadi gratis. Kalau berdasarkan keterangan website sih kita dapat 100 gambar per hari. Di sini bisa terintegrasi juga dengan Civit AI jika Anda pernah membuat akun untuk Civit AI. Ya, di sini juga ada Discord-nya jika Anda ingin bergabung. Kemudian silakan Anda login dengan menggunakan akun Google Anda. Setelah itu Anda klik continue with Google. Nanti kita langsung masuk ke halaman utama dan bisa kita lihat profil kita di sana. Oke, jika Anda sudah memahami ya, di sini ada 100 gambar per hari. Kita bisa lihat juga untuk dark dan light ya. Lanjut ke setting yang kedua, yaitu setting model. Jadi kita merancang model yang akan kita buat di sini ya. Untuk rasio dan lainnya ada di halaman ini. Kita klik saja untuk workspace-nya. Nah, di sini ada keterangan. Kalau di sini ada SDXL, ketika kita klik dia akan masuk sini. Jadi untuk LoRa juga sama, kita cari LoRa-nya itu yang mana, nanti akan mengikuti filter LoRa yang mana yang kita pilih ya. Di sini juga ada keterangan untuk filter yang lainnya, bisa Anda pilih ya sembarang, atau silakan Anda bereksplorasi dengan memilih yang lainnya. Saya pilihnya mungkin automatic saja. Dan di sini ada prompt ya. Silakan Anda membuat prompt di sini, kemudian ada negative prompt. Dan di sini juga ada upload image to image ya, untuk mengupload gambar. Tapi di sini saya tidak menjelaskan tentang ini ya, semua sudah tahu bagaimana caranya mungkin setelah melihat postingan saya. Di sini rasio bisa Anda buat landscape, square, dan custom untuk YouTube atau untuk short. Lalu di bawahnya juga ada filter yang lain. Saya biasanya pakainya Euler ya, tapi silakan Anda coba yang lain di sini. Tinggal pilih saja. Kalau saya pilihnya Euler kalau untuk selama ini saya pakai. Di sini ada langkah berikutnya, yaitu generate model jika Anda sudah melakukan settingnya. Di sini sheet-nya juga bisa kita klik menjadi sheet otomatis. Kita pilih berapa gambar yang akan kita buat. Di sini saya kasih contoh 2 saja. Silakan klik generate. Nah, nanti gambarnya akan tercipta seperti ini. Bisa dilihat langsung gambarnya ada 2 karena saya membuat prompt yang berisi tentang seekor naga dan seorang laki-laki ya. Sini promptnya saya buat. Nah, ini Anda bisa mengedit semuanya, bisa mengedit prompt, bisa juga menambahkan atau merubah LoRa ya, atau model dari aplikasi. Ini saya rubah lagi promptnya. Untuk yang lain saya tambahkan di tengah hutan, misalnya seorang laki-laki berada di tengah hutan. Maka di sini hasilnya seperti ini, gambar seorang laki-laki berada di tengah hutan, seorang pendekar ya, menghasilkan 2 gambar. Di sini juga ada pilihan untuk upscaler, remix, kemudian send image to image ya, dan untuk variasi juga ada di sini semuanya. Berikut juga tombol download. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu image to image yang tadi sudah saya sampaikan. Di sini tinggal Anda klik saja. Kalau di sini image to image, kita klik variasi saja, kita sudah masuk image to image ya. Maka gambar yang kita pilih itu akan kita edit pada promptnya. Misalnya tadinya berdiri, sekarang saya tambahkan duduk di atas naga misalnya. Lalu saya
klik generate. Ini saya masih menggunakan LoRa yang pertama ya. Nah ini hasilnya lelaki tadi, nah justru gambarnya tidak duduk. Kalau yang ini duduk ya, duduk di atas naga. Nah di sini juga ada keterangan 15 hari karena ini termasuk postingan dari sebuah sosial media Tensor. Lanjut ke langkah berikutnya yaitu InPaint Editor. Jadi kita membuat editing gambarnya. Kalau kita misalnya ingin merubah objek ya, kita pilihnya di sini image to image, kemudian kita rubah objek ya. Mau pakai prompt, yang penting kita upload dulu ya. Kita copy saja dari generatornya. Di sini kan ada menu, 4 menu, kita pilih generator, kita alihkan ke InPaint, kita paste. Balik lagi ke generator, kita copy juga negative prompt, balik lagi ke InPaint, lalu kita paste di sini. Oke. Nah, ada hal yang lain yang perlu Anda ketahui di sini sama seperti edit image yang lain, yaitu kita harus menghapus beberapa objek, kemudian kita membuat prompt. Silakan Anda setting di sini sesuai dengan kreasi Anda. Sebetulnya ada beberapa prompt yang menuntun kita kalau kita mengetik dengan benar, itu akan diberitahu. Nah, ketika kita klik, nanti di sini ada gambar seperti ini, harimau. Nah, ini belum masuk ke InPaint. Tadi ada video yang terpotong. InPaint itu awalnya seperti ini. Kita coba yang gambar yang lain, kemudian kita atur untuk kuasnya di sini, kemudian kita blok semua objek yang akan kita rubah, baik background maupun objek yang di depan. Nah, di sini saya akan rubah menjadi seekor beruang misalnya, tanpa merubah background. Jadi, setelah selesai, kemudian di InPaint-nya itu promptnya saya buat beruang. Tentu saja dalam bahasa Inggris ya, seekor beruang raksasa, giant bear ya, jadi seekor beruang raksasa. Kemudian saya generate, maka hasilnya akan seperti ini, gambar beruang tanpa merubah background. Oke, langkah berikutnya jika sudah bisa dipahami, kita ke langkah yang ke-6 yaitu posting image. Jadi karena Tensor Art ini memiliki komunitas, maka kita bisa mempublish ya. Kita klik saja publish, kemudian kita pilih gambar-gambar yang akan kita publish yang kira-kiranya menarik ya. Kalau yang lain bisa disimpan saja atau di delete. Nah, kemudian klik saja. Nah, nanti akan tampil seperti ini, lalu beri keterangan. Sedangkan di bawahnya, misalnya di sini saya kasih nama my first posting ya. Nah, di bawah itu ada tag ya, tagline atau hashtag. Silakan Anda tambah atau Anda hapus, lalu publish. Maka nanti hasil gambar yang telah Anda buat itu terpublish seperti ini. Dan ini seperti sosial media lainnya ya, seperti Instagram. Jadi kita bisa mengkomen gambar karya orang atau like ya, like and comment seperti ini. Lanjut, kita ke update profil ya. Ini yang terakhir, kita tentu saja sebelum kita posting kita mengupdate, kita tinggal klik saja username kita, lalu kita ganti. Misalnya di sini saya ganti dengan nama Raja Wirok, misalnya di sini kita hapus, ganti saja Raja Wirok, kemudian ada deskripsinya ya, yang sifatnya opsional, dan di bawah saya kosongkan ya. Di sini sifatnya opsional, yang penting username-nya sudah ada. Tinggal yang ini saya abaikan, tinggal save, maka nanti tampil seperti ini. Atau misalnya ingin merubah foto profil ya, di sini saya ganti foto profilnya, kemudian nanti gambarnya berubah menjadi seperti ini. Oke, kalau sudah, kita bisa lihat postingan milik kita seperti ini, postingannya yang sudah kita publish di Tensor Art ini ya. Jadi kita bisa lihat hasil-hasil karya orang lain. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke yang terakhir yaitu langkah yang ke-8, run and remix. Jadi kita bisa menggunakan karya-karya orang lain untuk di remix ya. Caranya seperti apa?
Ya, jadi kita tinggal pilih. Di sini ada beberapa gambar, tentu saja ada keterangannya di situ, ada misalnya menggunakan filter apa, menggunakan LoRa yang seperti apa. Kita bisa, misalnya saya contohkan di sini, kita klik di sini ada keterangan detailnya, deskripsi. Kita menggunakan dark age ya. Nah, kalau kita menggunakan ini, begitu kita klik run ya, kita klik run di sini, maka dia akan ke ruang kerja kita, tensor milik kita. Maka di sini berubah menjadi dark age ya. Jadi modelnya adalah model dark age, itu adalah filternya. Kalau yang lain, misalnya saya cek lagi kira-kira gambar yang mana, fantasi misalnya. Kalau kita klik fantasi, maka dia akan berubah. Kalau dark age, dia akan berubah menjadi dark age ya. Sesuai dengan pilihan kita. Kalau kita pilihnya yang simple mix fantasi, maka dia akan berubah jadi simple mix fantasi. Forumnya masih yang tadi, kita coba apakah hasilnya memuaskan. Nah, ini hasilnya. Jadi ini menggunakan fantasi, filter fantasi, menghasilkan gambar seperti ini. Tidak realistik ya, tapi fantasi. Jadi rekan-rekan bisa mengeksplorasinya di sini menggunakan beberapa karya orang lain ya. Kalau kita pilih yang lain, apa stable diffusion atau kita pilih yang realistis, kita tinggal cari mana yang lebih menarik. Contoh misalnya saya pilih yang gambar anjing ini ya, gambar anjing, kita klik ya. Kemudian nanti di dalamnya juga banyak pilihan dari karya si Nemir ini ya. Kita lihat misalnya Batman. Nah, ini bisa kita, kalau saya kasih contoh yang ini saja. Kita coba klik yang ini ya, oke. Kemudian kita klik run ya. Klik run di sini, deskripsinya bisa Anda baca sendiri. Lalu klik run, maka nanti akan masuk ke tempat kita pilih sesuai anjuran. Nah, di sini ada insert name art ya. Jadi kita coba LoRa-nya kita ganti pakai yang lain, LoRa-nya pilih yang mana yang kira-kira menarik ya, karena memang semua menarik. Saya pilih yang ini saja LoRa-nya. Lalu prompt-nya saya tambahkan sedikit saja ya, tambahkan sedikit prompt. Lalu rasionya juga kita bisa pilih misalnya yang ini ya untuk posting ya. Kita lihat hasilnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Jadi belum tentu sama, masing-masing filter akan menghasilkan gambar yang berbeda tentu saja. Nah, ini bisa kita lihat secara keseluruhan, ini adalah karya-karya kita di sebelumnya. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan kita bersama. Jangan lupa subscribe, like dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih.